Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Lembaga Perekonomian Syariah dengan materi Badan Pengelola Keuangan Haji. Dengan anggota kelompok 1. Iza Alfiati Nur NIM 41191159, 2. Qoihatul Jannah NIM 411961. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan pembahasan 1. Pengertian Badan Pengelola Keuangan Haji, 2. Sejarah Badan Pengelola Keuangan Haji, 3. Fungsi dan tujuan Badan Pengelola Keuangan Haji. Pengertian Badan Pengelola Keuangan Haji yang dulunya bernama Badan Pengelola Dana Abadi Umat atau BPDAU. Dana abadi umat adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sedangkan dana haji berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 adalah dana setoran, biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Pengertian Badan Pengelola Keuangan Haji dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 telah mengatur mengenai pengelolaan keuangan haji. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji dan berbentuk badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Selanjutnya, sejarah Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Pelaksanaan ibadah haji sudah dilaksanakan umat Islam Nusantara sejak masa yang lama. Tidak ada catatan pasti kapan awal keberangkatan para calon jamaah haji Nusantara ke Mekah. Peraturan tentang pelaksanaan ibadah haji baru tercatat pada era kolonial yang mengeluarkan bermacam-macam ordonansi haji. Pemerintah Hindia Belanda berupaya membatasi dan mempersulit para calon jamaah haji mengingat besarnya pengaruh semangat nasionalisme dan pan-islamis pada masanya yang mengganggu stabilitas politik pemerintah. Selanjutnya, sejarah Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Memasuki era kemerdekaan, penyelenggaraan ibadah haji di masa pemerintah Orde Lama dibagi menjadi 4 fase. Fase pertama pada tahun 1950 sampai 1959, penyelenggara haji secara administrasi oleh Departemen Agama, sedangkan secara operasional dilaksanakan oleh Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia atau PPHI. Fase kedua pada tahun 1960 sampai 1962, baik secara administrasi maupun operasional penyelenggaraan haji dilaksanakan oleh Departemen Agama. Fase ketiga pada tahun 1963 sampai 1964. Penyelenggara urusan haji secara administrasi dilakukan oleh Panitia Perjalanan Haji atau disingkat P3H, sedangkan teknik operasional urusan haji dilakukan oleh Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia atau disingkat PPHI. Fase keempat pada tahun 1964 sampai 1965, penyelenggara ibadah haji secara operasional dan administrasi dilakukan oleh Dewan Urusan Haji atau disingkat DUH. Pada masa ini, penyelenggaraan haji dibagi menjadi 2 fase.
Fase pertama pada tahun 1966 sampai 1978. Urusan haji baik secara administrasi maupun teknik operasional dijalankan oleh Direktorat Jenderal Urusan Haji Departemen Agama. Pada fase kedua tahun 1979 sampai 1997, urusan haji dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 dalam konteks sejarah menjadi awal perkenalan dana abadi umat yang dijelaskan dalam pasal 11 dan memuat pembentukan Badan Pengelolaan Dana Abadi Umat yang bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan DAU agar lebih berdaya guna dan berhasil guna kemaslahatan umat Islam. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 ini dipertegas melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelolaan Dana Abadi Umat. Secara struktur, BPDAU, Badan Pengelola terdiri dari Ketua Badan Pengelola, Dewan Pengawas, dan Dewan Pelaksana. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat menjadi langkah awal dibentuk dan diresmikannya BPDAU. 2001 sampai 2018 merupakan masa bakti BPDAU dalam pengelolaan dana abadi umat, sebelum akhirnya dilimpahkan pada Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Yang diresmikan pada tahun 2018, BPDAU resmi dibubarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Model penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu 1. Haji reguler, di mana penyelenggaraan haji dikelola dan dilaksanakan oleh pemerintah. Yang kedua, haji khusus, di mana pihak swastalah yang menjadi penyelenggaranya. Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh sebagai unsur pelaksana Kementerian Agama dalam mewujudkan visinya sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Nomor D-54 Tahun 2010 tentang visi dan misi Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh. Memiliki legalitas diatur undang-undang dengan struktur yang jelas dengan visi dan misi yang jelas, tidak melepaskan BPDAU dari berbagai problem, implementasi hukum yang tidak tepat, serta multi penafsiran dalam memahami aturan mengubur asas profesionalitas dan berkeadilan yang dicanangkan BPDAU. Dalam praktiknya, penyelenggaraan ibadah haji terus menuai problem yang terus diusahakan penyelesaiannya dan perbaikannya oleh pemerintah. Dana haji yang cenderung terus bertambah dan tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga pemerintah merasa adanya urgensi untuk membentuk badan khusus yang mengelola dana haji. Dalam upaya untuk membentuk lembaga tersebut, diperlukannya undang-undang yang mengatur. Hingga pada tahun 2014 disahkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 secara khusus mensyaratkan dan menjadi landasan hukum pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Menjalankan amanat UU PKH, tidak sedikit pencapaian yang diraih BPKH dalam menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat, di antaranya membagi nilai manfaat melalui virtual akun yang dapat dirasakan jemaah haji dalam masa waiting list. Tidak hanya itu, asas akuntabilitas dan transparan bukan hanya sekedar ucapan. 2018 melalui proses audit Badan Pengawas Keuangan atau BPKH memperoleh wajar tanpa pengecualian atau WTP. Fungsi Badan Pengelola Keuangan Haji sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dijelaskan pada pasal 20 bahwa pengelolaan keuangan haji di Indonesia dilakukan oleh BPKH yang merupakan badan hukum publik bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri dan dilakukan secara korporatif dan nirlaba. Pada Pasal 22 menjelaskan tentang tugas BPKH. Yang pertama, perencanaan
perencanaan, penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji. Yang kedua, pelaksanaan, penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji. Yang ketiga, pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran keuangan haji. Yang keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji. Pada pasal 24 dijelaskan tentang wewenang BPKH untuk menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat. Juga melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji. Pasal 26 menjelaskan kewajiban BPKH diantaranya. Yang pertama, pengelolaan keuangan haji dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam. Yang kedua, memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 bulan. Ketiga, memberikan informasi kepada jamaah haji mengenai nilai manfaat BPIH atau BPIH khusus melalui rekening virtual setiap jamaah haji. Yang keempat, melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kelima, melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan haji secara berkala setiap 6 bulan kepada Menteri dan DPR. Yang keenam, membayar nilai manfaat setoran BPIH atau BPIH khusus secara berkala ke rekening virtual setiap jamaah haji. Yang ketujuh, mengembalikan selisih saldo setoran BPIH atau BPIH khusus tahun berjalan kepada jamaah haji. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Tujuan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH adalah untuk mengelola dana haji yang ada di Indonesia, meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, serta memberikan kemaslahatan bagi umat Islam di Indonesia. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.